Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 30 April 2024. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dikutip dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 19 sampai 28. Dikisahkan bagaimana Paulus dan Barnabas terus memberitakan Injil kepada jemaat dan apa yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan mereka. Mereka menguatkan jemaat, dan di tiap-tiap jemaat mereka mengangkat penatua-penatua yang akan menjaga, menjamin iman umat, sehingga umat tetap percaya kepada Yesus yang telah bangkit. Penatua-penatua dipilih agar mereka bisa mengajar, menjaga, dan menasihati jemaat-jemaat yang telah dibangun oleh Paulus dan Barnabas. Sedangkan dalam bacaan Injil akan kita dengarkan amanat Yesus sebelum perpisahannya. Yesus menegaskan Ia meninggalkan damai sejahtera, bukan seperti damai yang diberikan oleh dunia. Oleh karena itu, mereka tidak perlu gelisah, cemas, maupun gentar hati. Karena Yesus akan datang kembali dan akan membawa murid-murid untuk bertemu dengan Bapa. Ia pergi kepada Bapa untuk nanti kembali membawa murid-murid yang setia juga datang kepada Bapa. Saudara-saudaraku terkasih, dalam bacaan yang pertama kita melihat pewartaan kabar sukacita kebangkitan Kristus harus diwartakan, dan untuk menjaga iman itu diangkatlah penatua-penatua sebagai penjamin iman yang benar. Inilah yang sekarang dilakukan gereja agar jemaat atau umat yang percaya mendapatkan jaminan kebenaran iman. Para uskup diangkat untuk menjadi penjaga iman bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dengan demikian, diharapkan iman kita ini terus akan bertumbuh, berkembang, dan semakin mendalam
serta mengakar. Karena ada penjamin dan penjaga iman. Diharapkan kita sebagai umat menyadari kesatuan kita dengan Yesus di bawah kepemimpinan para uskup yang kemudian dibantu oleh para imam dalam penggembalaannya. Kita syukuri seraya mohon agar para pemimpin gereja terus mampu menjaga iman umat sehingga umat tetap terpelihara dalam kesatuan dengan uskup. Sebagai pemimpin, kita mencoba untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Dari bacaan Injil semakin menegaskan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita diminta untuk mencari damai sejahtera yang bukan datang dari dunia, melainkan yang datang dari Yesus Kristus, yang menegaskan, damai yang kuberikan bukan seperti damai yang diberikan oleh dunia. Maka mari kita mengejar damai itu, agar akhirnya kita mengalami damai yang datang dari Allah. Damai apakah itu? Damai yang diwujud nyatakan dengan kebersatuan kita dengan Allah sendiri. Damai dunia sifatnya sementara, tapi damai yang diberikan Kristus akan abadi untuk selama-lamanya. Maka kita boleh bertanya, selama ini damai macam apa yang kita perjuangkan, yang kita cari, yang kita kejar? Apakah damai yang diberikan oleh Yesus Kristus, ataukah damai dunia yang sifatnya sementara? Harapan saya, kita semua mencoba untuk mengejar, mencari, dan mencita-citakan damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus Kristus, sehingga kita akan mengalami damai abadi. Untuk itu, marilah kita mencoba selalu mengejar, mencari damai sejahtera abadi yang diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Meskipun tantangannya tidak ringan. Semoga kita dengan bimbingan para pemimpin gereja, para penatua, dan para uskup yang dibantu oleh para imam, kita mengejar damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus, dan bukan damai duniawi yang sifatnya sementara. Semoga akhirnya dengan damai itu kita kelak boleh mengalami sukacita abadi dalam damai sejahtera bersama orang-orang kudus di dalam
kerajaan surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami kau ingatkan bersama dengan para pemimpin mencari, menyatakan damai yang datang darimu sendiri. Semoga iman kami yang kadang lemah mencari damai duniawi Engkau kuatkan, agar akhirnya mampu untuk mencari damai yang datang dari Putramu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau terima dalam pangkuan-Mu. Yang punya banyak persoalan Engkau ringankan. Agar akhirnya mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu. Biarlah akhirnya mereka menyadari hanya damai-Mu lah yang membawa kepada keselamatan. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya anjurkan, saya ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita boleh mengalami hidup yang sehat. Kita mencoba untuk memulai hidup sehat dengan pola-pola yang membuat kita jauh dari segala penyakit, terutama virus corona. Terima kasih untuk semua saja yang telah berkontribusi kepada gereja dengan cara masing-masing. Doa-doa, tenaga dan karya serta dana yang semakin mendorong gereja untuk melayani sesama. Saya ingatkan minggu depan akan ada penggalangan dana oleh Romo Nyaris dari Paroki Lewolaka Flores. Saya mengetuk hati panjenengan semua untuk ambil bagian dalam pembangunan aula dengan cara memasukkan uang dalam amplop yang dibagikan ataupun dengan transfer ke rekening yang tertera dalam amplop itu. Semoga kebaikan hati kita membuat umat di Lewolaka merasa senang dan segera boleh memiliki bangunan aula untuk berbagai kegiatan. Mari bersama-sama kita wujud nyatakan sikap berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Salam dari kota Roma.